Susanti Harahap dari Manajemen Agribisnis Institut Pertanian Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi PKN dengan judul Sistem Demokrasi di Indonesia. Pengertian demokrasi secara etimologis dari bahasa Yunani, demos yang artinya rakyat, kratos adalah kekuatan. Jadi secara harfiah demokrasi adalah kekuatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi demokrasi adalah bentuk sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Prinsip demokrasi terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Dan yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Yang keempat, hak-hak minoritas. Yang kelima, jaminan hak asasi manusia. Yang keenam, pemilihan yang bebas, adil, dan jujur. Yang ketujuh, persamaan di depan hukum. Yang kedelapan, proses hukum yang wajar. Yang kesembilan, pembatasan pemerintah secara konstitusional. Yang kesepuluh, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Dan yang terakhir, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama. Adapun ciri-ciri dari demokrasi, yaitu menerapkan ciri konstitusional, yang kedua mempunyai perwakilan rakyat, yang ketiga menyelenggarakan pemilihan umum, yang keempat seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan yang terakhir terdapat sistem kepartaian. Jenis-jenis demokrasi yang ada di dunia yaitu demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, demokrasi presidensial, demokrasi parlementer, demokrasi otoriter, demokrasi partisipatif, demokrasi Islam, dan demokrasi sosial. Demokrasi di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang menggunakan sistem pemerintahan demokrasi, di mana keputusan terbesar pada rakyat. Dalam pelaksanaannya pun, sistem demokrasi Indonesia selalu mengalami perubahan. Dengan berubahnya pula Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Berikut ini adalah perkembangan sistem demokrasi di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga sekarang. Era demokrasi liberal 1949 sampai dengan 1959, pada masa pemerintahan itu sistem demokrasi masih terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya sistem demokrasi secara menyeluruh. Pada masa ini, periode ini berlaku sistem demokrasi Pancasila dengan kabinet presidensial. Dan pada tahun itu juga pemerintah mengeluarkan maklumat dan mengakibatkan sistem demokrasi liberal dengan kabinet parlementer. Demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai dengan tahun 1965. Di awal tahun 1959 sampai dengan tahun 1966, pemerintah Indonesia melaksanakan demokrasi terpimpin. Akan tetapi, karena adanya penafsiran yang salah terhadap demokrasi terpimpin, terjadi berbagai penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Penyimpangan-penyimpangan tersebut antara lain S dan DPR tunduk kepada presiden seumur hidup. Terjadinya pembolokan politik luar negeri yang bebas dan aktif ke arah politik yang condong ke komunis. Adapun demokrasi yang dijalankan di Indonesia pada masa sekarang yaitu demokrasi Pancasila.
Demokrasi Pancasila masa Orde Baru pada periode 1966, lahirlah Orde Baru yang ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara ideologi dan konstitusional, asas demokrasi mencerminkan wajah demokrasi Indonesia yang bersumber tata nilai sosial budaya bangsa. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah dan mufakat. Pada masa awal pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto merencanakan pembangunan di segala bidang yang dilakukan secara bertahap, dirumuskan melalui rencana pembangunan 5 tahun atau biasa disebut Revelita. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis. Sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi dilaksanakan pemilihan umum. Pemilu dilaksanakan secara langsung untuk memilih presiden, wakil-wakil rakyat, kepala daerah dengan pelaksananya secara luber dan jurdil, serta diberikannya keterbukaan yang luas untuk menyampaikan aspirasi. Adapun ciri-ciri demokrasi Pancasila, yang pertama, kedaulatan ada di tangan rakyat. Yang kedua, selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. Yang ketiga, cara pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang keempat, diakui keselarasan antara hak dan kewajiban. Yang kelima, menghargai hak asasi manusia. Yang keenam, ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dinyatakan dan disalurkan melalui wakil-wakil rakyat. Tidak menghendaki adanya demonstrasi dan pemukulan karena merugikan semua pihak. Yang ketujuh, tidak menganut sistem monopartai. Yang kedelapan, pemilu dilaksanakan secara luber. Yang kesembilan, tidak kenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas. Dan yang terakhir, mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum. Contoh demokrasi di lingkungan keluarga. Yang pertama, berlaku adil terhadap seluruh anggota keluarga. Yang kedua, setiap anggota keluarga bebas mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, mengatasi masalah keluarga dengan musyawarah. Dan yang terakhir, mendahulukan kepentingan bersama. Selain contoh demokrasi di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga. Selain contoh demokrasi di lingkungan keluarga, adapun contoh demokrasi di lingkungan sekolah. Yang pertama, pemilihan ketua kelas dengan musyawarah atau voting. Yang kedua, saling menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, penerapan jadwal piket bergilir. Dan yang terakhir, tidak adanya diskriminasi. Contoh demokrasi di lingkungan tempat tinggal. Yang pertama, melaksanakan hak dan kewajiban di tengah masyarakat. Yang kedua, ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Yang ketiga, gotong royong bersama dengan seluruh warga dan musyawarah. Dan yang terakhir, musyawarah rutin. Contoh demokrasi dalam bernegara. Yang pertama, pemilu presiden dan wakil presiden. Yang kedua, pemilu mampu menjalankan tugas sesuai dengan amanat. Yang ketiga, pemimpin mendengarkan aspirasi masyarakat. Dan yang terakhir, saling menghargai satu sama lain. Kelemahan dalam menganut sistem demokrasi langsung. Yang pertama, sulit untuk dilakukan juga penduduk dan wilayah luas. Dan yang kedua, tidak mudah menghindari kelompok mayoritas dominan. Dan yang terakhir, menguras banyak waktu untuk menyelenggarakan demokrasi langsung. Adapun kelebihan menganut sistem demokrasi langsung, yang pertama, rakyat memiliki kontrol terhadap pemerintah. Yang kedua, menurunkan ketergantungan dengan partai politik. Sekian pembahasan tentang dinamika dan sistem demokrasi Pancasila di Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.